Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nak, hati-hati, nak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. Aduh, ya Allah. Bapak, ayo Pak, pelan-pelan ya. Bismillah. Iya. Ini tongkatnya. Terima kasih ya nak. Kamu akan mendapatkan ujian hidup yang sangat berat. Hidup kamu akan jatuh bangun dan penuh dengan air mata penderitaan. Tapi percayalah nak, semuanya akan berakhir dengan baik. Seandainya kamu selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapinya. Ya Allah, kenapa aku jadi terus kepikiran dengan kata-kata Bapak tadi ya? Ya Allah, tolong ya Allah, tolong hapuskan segala pikiran buruk ini. Bagaimana? Bisa dimulai? Silakan. Saya akan Mas, Bapak, ini ada apa ini? Mas. Masya Allah, ada apa ini, Bu? Pak Arif Rahman, Iya, saya sendiri. Ada apa? kami membawa surat penahanan untuk Bapak. Gak mungkin Pak, ini salah alamat Pak. Sudah pasti benar, Bu. Salah suami saya apa Pak? Beliau diduga melakukan tindak pidana korupsi di perusahaannya. Pak Arif Rahman menandatangani surat pajak jual beli kayu legal sehingga merugikan negara sebesar 2,5 triliun. Astagfirullahaladzim. Ini nggak mungkin Pak. Semua ini hanya fitnah. Saya tahu persis siapa suami saya. Untuk lebih jelasnya, Bapak bisa ikut kami ke kantor polisi. Pak, silakan dibawa. Mas. Ayo, Pak. Ayah. Mas. Ayah. Ayah. Pak. Pak, tolong Pak, jangan. Jangan. Jangan bawa ayah saya, Pak. Maaf, Bu. Untuk pembelaan bisa nanti di ruang sidang, Bu. Mas, bilang sama mereka kalau Mas nggak bersalah, Mas. Semuanya salah paham. Ayah bilang. Mas bilang, Mas. Bu, ini sudah tugas kami, Bu. Bapak, hari ini pernikahan anak saya, Pak. Saya mohon jangan dibawa suami saya mohon. Nisa, maafkan aku. Aku belum sempat ngobrol soal ini. Maafkan Nisa ya. Sudah Mas, sudah. Jangan bicara apa-apa lagi. Bapak saya mohon berjalan. Jangan. Mas. Hari ini kan pernikahan kamu. Jangan ditunda. Bapak mohon jangan ditunda. Langsung saja dilaksanakan. Mas. Ayah. Mas, bangun Mas. Mas, bangun Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. saya nikahkan dan kawinkan kau, saudara Dharma bin Firman, dengan Nuri Nurmaidah binti Arif Rahman, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nuri Nurmaidah binti Arif Rahman almarhum dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi semuanya sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka baraka alaik wa jabada.
Kamu yang sabar ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu. Kenapa mereka sita rumah kita tanpa pemberitahuan apa-apa? Ini nggak bisa diterima. Nuri sabarlah. Harus sabar ya. Terus kita mau tinggal di mana kalau rumah kita disita? Semua barang-barang dan surat-surat berharga ada di dalam rumah, Bu. Aku harus bikin gugatan balik. Itu sulit, Nuri. Kenapa? Karena kalau polisi sudah menyita rumah dan sekaligus isinya, berarti mereka sudah mempunyai bukti yang sangat kuat. Sudah, Nak. Kita harus ikhlas. Selama ini kita tetanggaan sama koruptor, Bu. Belum dihukum, sudah meninggal duluan. Seharusnya ngerasain penjara dulu tuh almarhum. Yang penting, Bu, sekarang hartanya udah disita sama polisi. Ya istrinya sadar kalau harta selama ini uang haram. Jadi, maksudnya ayah benar korupsi? Enggak. Ayah kamu bukan seorang koruptor. Sudah sayang, kita ikhlaskan semuanya. Ini adalah kehidupan. Semua sudah menjadi ketentuan dari Allah. Rizki hanya titipan. Kita bisa mencarinya lagi insya Allah. Lebih baik kita jauh-jauh aja, Bu, daripada kita ketularan dosa. Iya, Yuk. betul, Bu. Bu, ayah bukan koruptor kan, Bu? Ya Allah, mudah-mudahan saya masih bisa mendapatkan pekerjaan. Bismillah. Mbak Anissa, Iya, siapa ya? saya Anggi. Anggi? Mungkin selama ini Mbak memang tidak tahu siapa saya. Tapi sekarang udah saatnya Mbak tahu siapa saya. Saya adalah istri kedua Mas Arif. Dan ini Carla, buah cinta kami berdua. Mbak Anggi, maaf ya Mbak. Masalah saya ini sudah banyak. Jangan ditambah lagi dengan masalah seperti ini. Mbak nggak percaya? Suami saya tidak mungkin mengkhianati saya. Apalagi pernikahan kita sudah lebih dari 25 tahun. Terserah Mbak mau bilang apa. Tapi saya menikah dengan Mas Arif sah. Saya memiliki surat-surat yang lengkap, Mbak. Astagfirullahaladzim. Nisa, maafkan aku. Aku belum sempat ngobrol soal ini. Maafkan Nisa ya. Apa maksud Mas Arif? Sebelum meninggal minta maaf adalah soal ini. Dia menyembunyikan pernikahan keduanya. Memang pernikahan saya dan Mas Arif belum genap 2 tahun, Mbak. Tapi selama ini Mas Arif rutin memberi makan saya dan anak saya. Tapi setelah dia meninggal, semuanya terhenti. Saya tetap tidak percaya, Mbak. Terserah Mbak mau bilang apa. Tapi yang pasti, saya dan Mas Arif menikah resmi, Mbak. Kami memiliki surat-surat yang lengkap. Dan saya memiliki hak yang sama dengan Mbak. Saya menuntut warisan. Hak waris apa? Mas Arif itu kaya raya, Mbak. Gak mungkin Mbak dikasih sepeser pun uang dari Mas Arif. Dan saya memiliki hak yang sama dengan Mbak. Apalagi anak saya, Carla. Mbak Anggi dengar ya. Suami saya tidak meninggalkan apa. Semua hartanya disita oleh pengadilan. Karena Mas Arif terlibat korupsi di perusahaannya. Apa? Jadi rahasia Mas Arif terbongkar? Apa maksudnya? Enggak apa-apa, Mbak. Saya tetap tidak percaya, Mbak. Mas Arif tidak meninggalkan apa-apa buat Mbak. Hah? Buktinya Mbak bisa tinggal di rumah yang lebih besar kayak gini. Ini bukan rumah Mas Arif. Ini rumah keluarga saya. Dari mana saya bisa percaya, Mbak?
Pokoknya Mbak, rumah ini harus dijual dan harus dibagi dua. Karena saya juga istrinya Mas Arif. Saya tidak akan pernah menjual rumah ini. Karena ini rumah turun-temurun dari keluarga saya. Mbak, tolong ya Mbak. Jangan pakaian Mbak aja yang santun. Tapi ternyata Mbak serakah dengan harta. Saya juga istrinya Mas Arif. Rumah ini harus dijual dan dibagi dua. Atau kalau Mbak tidak mau, saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Semua itu tidak perlu. Tidak perlu Mbak Anggi. Mah, mau pulang, Mah. Diam, Carla. Mau pulang kemana? Kita sudah diusir dari apartemen. Diam! Astagfirullahaladzim, Mbak Anggi maaf ya. Bukan saya mau ikut campur. Tapi kasihan anak ini. Sini Nasi. Mbak, coba Mbak berada di posisi saya. Mungkin Mbak akan sanggup. Janda, ditinggal mati suami dan tidak memiliki apa-apa. Udah gitu, diusir dari apartemen. Iya, saya mengerti. Sini sayang. Sini sama ibu nak. Sekarang kalau tidak ada lagi kejelasan, saya akan pulang dan menyiapkan surat gugatan. Jangan begitu. Mbak boleh tinggal di sini. Maksud Mbak? Saya harus tinggal satu atap dengan Mbak? Enggak. Saya ikhlas. Saya nggak akan pergi dari rumah ini. Dari tadi ke Mbak? Aku harus kembali terusir dari rumah keluargaku sendiri. Rasanya aku nggak percaya kalau selama ini Mas Arif mengkhianatiku. Sampai air mata kering juga keadaan tidak mungkin bisa kembali. Aku harus ikhlas. Halo? Loh, kok bukan suara ibu saya? Siapa ini? Ibu siapa ya maksudnya? Ibu saya, Ibu Anissa. Saya telepon ke nomor HP-nya, tapi nggak aktif, makanya saya telepon ke nomor rumah ini. Ibu saya kemana? Dia sudah tidak ada di rumah ini lagi. Jadi, kamu tidak perlu lagi telepon ke sini. Halo? 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 Ya Allah, kok jadi nggak bisa dihubungin sih? Ada apa, Nuri? Kita harus cari ibu, Mas. Loh, memangnya ibu nggak di rumah? Makanya itu, kita harus cari ibu, Mas. Ya udah, kamu jangan panik ya. Kita cari sama-sama. Ayo. Bu, Nuri, alhamdulillah aku bisa nemuin ibu. Iya nak, ibu mau cari kontrakan rumah. Kenapa ibu keluar dari rumah? Aku harus bicara sama perempuan itu, Bu. Dia sudah merampas hak ibu. Selama ini dia sudah jadi duri dalam keluarga kita, Bu. Nuri, sayang, kamu jangan melakukan itu nak. Gara-gara dia, ibu terusir. Enggak Nuri. Ibu memang sengaja memberikan rumah itu kepada dia. Karena dia masih punya anak kecil. Ibu nggak mau hidup dia terluntang-lantung di jalan. Selama ini, aku nggak pernah nyangka ayah sudah bohongin kita, Bu. Ternyata ayah punya istri simpanan. Nuri, sebelum meninggal, ayah sudah meminta maaf sama ibu nak. Walaupun ibu tidak tahu untuk apa maaf itu.
Sayang, Ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi coba kamu memaafkan ayah kamu agar Allah melapangkan kubur. Bu, sebaiknya Ibu ikut pindah ke rumah saya aja ya. Saya yakin Papa sama Mama pasti akan senang untuk menerima kehadiran Ibu. Enggak, Nak. Terima kasih, Nak Dharma. Lebih baik Ibu mencari kontrakan rumah saja. Ibu tidak mau menyusahkan kalian. Ini Bu, belanjaannya. Ini berapa, Bu? Jadi 5.000. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Ini, Bu. Iya. Yang lainnya enggak, Mbak? Enggak, udah ini aja. Ini. Berapa? Sama 5.000 juga. Makasih ya. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuri. Ya Allah, Nak. Ibu juga kangen sama kamu, Nak. Nih, aku bawa martabak kesukaan Ibu nih. Ya Allah, alhamdulillah. Kita makan sama-sama ya sayang ya. Nih. Ayo, Nak, ayo. Ibu dulu deh yang makan. Bismillah. Enak gak? Enak banget. Sayang, Nuri kenapa, Nak? Kata dokter sih ini bawaan bayi, Bu. Kemarin aku sama Mas Dharma ke dokter. Terus kata dokter, alhamdulillah positif hamil. Ya Allah. Alhamdulillah. Sebentar lagi Ibu akan punya cucu. Ya Allah. Ibu gak sabar pengen cepet-cepet nimang cucu Ibu. Halo? Iya, saya sendiri. Ini dari mana ya? Rumah Sakit Cahaya. Ada apa dengan suami saya? Astagfirullahaladzim. Nuri, kenapa kamu, Nak? Mas Dharma kecelakaan di tol, Bu. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan. Sekarang Mas Dharma di Rumah Sakit Cahaya, Bu. Kita ke rumah sakit, Nak. Ayo kita ke rumah sakit. Suami Ibu mengalami pendarahan di kepala. Kami sudah melakukan pertolongan semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain, Bu. Jadi suami saya... Nyawanya tidak bisa diselamatkan. Mas Dharma! Mas, kamu cuma bercandain aku doang kan, Mas? Bukan, Mas. Ini aku. Sayang, ikhlaskan suami kamu, Nak. Ikhlaskan dia. Jangan tinggalin aku, Mas. Anak kita butuh ayahnya, Mas. Mas Dharma! Nuri, kamu yang sabar ya, Nak. Aku gak kuat, Pak. Ya, Ibu tahu bagaimana rasanya. Manusia hanya bisa bercanda.
Allah yang menentukan semuanya. Nuri harus ikhlaskan semuanya, nak. Nuri harus kuat. Sayang. Ini semua gara-gara kamu. Ma, sabar Ma. Tahan emosi Mama. Gara-gara nikah sama dia. Dan mau jadi dikuncingin orang. Mama. Jangan panggil saya Mama. Saya tidak mau punya menantu seperti kamu. Pergi kamu sekarang dari sini. Astagfirullahaladzim. Istighfar Ma. Ingat, Nuri sedang mengandung anak Dharma. Itu cucu kita sendiri Ma. Pergi. Kamu pergi dari sini. Nuri bakal nurutin kemauan Mama. Nuri akan pergi dari sini. Pak, Papa nggak usah khawatir. Nuri pamit, Pak. Nuri, kamu mau kemana nak? Kenapa kamu meninggalkan kita? Nuri nggak tahu. Nuri permisi, Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, sayurannya semua pada layu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nuri, kenapa? Aku diusir dari rumah Mas Dharma, Bu. Astagfirullahaladzim. Mamanya Mas Dharma menganggap aku ini perempuan pembawa sial, Bu. Sehingga Mas Dharma jadi meninggal. Ya Allah, Nuri nggak usah khawatir ya, nak. Nuri bisa tinggal sama ibu. Ya. Sini sayang. Ya, Nuri yang sabar, harus ikhlas nih. Suster, selamat ya Bu, cucunya perempuan, cantik, sehat dan tidak kurang satu apapun. Masya Allah. Permisi ya Bu. Terima kasih Sus. Ya Allah. Dokter terima kasih banyak ya karena sudah membantu persalinan anak saya. Sehingga saya mempunyai cucu yang sehat dan cantik seperti ini. Dengan senang hati Bu Anissa. Tapi ada kabar lain yang harus saya sampaikan. Ini soal Nuri. Apa dengan anak saya, Dok? Nuri berjuang sekuat tenaga saat persalinan. Saya sudah sarankan untuk menggunakan epidural atau sesar, tapi tetap dia tidak setuju. Terus kondisi anak saya sekarang bagaimana, Dokter? Ada beberapa sarafnya yang putus. Sehingga membuat Nuri mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai ke bawah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nuri istighfar, nak. Istighfar. Aku bisa jalan lagi. Aku gak mau lumpuh kayak gini. Sayang, Nuri harus sabar. Sabar, Nuri. Nuri harus sabar. Dokter! Sayang. Dokter, tolong saya, dokter. Nuri. Nuri, dengar ibu. Dengar ibu, sayang. Dengar ibu. Semuanya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar ya, sayang. Bila Allah berkehendak, insya Allah suatu saat
saat nanti Nuri pasti bisa jalan lagi. Pasti bisa, Nak. Apa gunanya hidup aku kalau nggak bisa jalan lagi? Nuri pasti bisa. Bisa, sayang. Bisa, Nak. Dokter. Sayang. Nuri, kamu punya anak yang cantik. Anak kamu sehat, Nak. Kamu kuat demi anak kamu. Nuri harus kuat. Harus kuat. Kamu makan dulu ya, Nak. Ibu suapin. Ayo. Atau mau ke kamar mandi dulu. Biar sama ibu diantar ya, Nak ya. Aku nggak ada gunanya lagi, Bu. Aku jadi orang cacat sekarang. Bahkan buat ke kamar mandi sendiri pun aku nggak bisa. Kenapa Allah begitu tega sama aku, Bu? Apa belum cukup semua cobaan yang aku terima selama ini, Bu? Jangan pernah menyalahkan Allah. Karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan umatnya. Tapi aku udah gak ada artinya lagi, Bu. Sayang, kamu sekarang seorang ibu. Nuri, kamu harus kuat. Kamu harus sabar menghadapi semua ujian ini. Kasihan Sinar. Ibu yakin, Nak. Suatu saat nanti Sinar akan menyayangi kamu. Kamu harus sabar, Nak. Tapi aku gak bisa mengurus dia dengan baik, Bu. Sayang, ada ibu. Kita akan merawatnya sama-sama. Sayang, dengar ya, Nak. Anak itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Karena doa anaklah yang akan menghantarkan kita masuk ke surganya Allah kelak. Mbak, Anggi, akhirnya saya ketemu juga kontrakan Mbak. Mbak, saya mau serahkan Carla sama Mbak. Saya sudah tidak sanggup lagi merawat dia. Astagfirullahaladzim. Mbak, ingat ya, anak kecil itu butuh banyak sekali biaya. Sementara saya tidak dapat sepeser pun uang dari Mbak. Bisa-bisanya ya kamu bicarakan warisan. Ayah saya sepeser pun gak memberikan apa-apa. Kamu gak lihat? Kami mulai dari nol lagi. Sudah, Nak, sudah. Nuri sabar ya. Sudah Mbak, mulai saat ini Mbak nggak perlu lagi nyari saya. Semua tanggung jawab Carla itu terletak pada diri Mbak. Anggi, tolong dipikirkan lagi. Suatu saat nanti kamu akan menyesal. Karena kamu sudah meninggalkan darah daging kamu sendiri. Satu-satunya hal yang membuat saya menyesal adalah saya menjadi janda dan tidak memiliki apa-apa. Saya tidak mendapatkan warisan apapun. Astagfirullahaladzim, Anggi. Saya tidak mau terjebak dalam kemiskinan, Mbak. Saya tidak mau. Anggi. Allah adalah zat yang mampu membolak-balikan hati manusia. Meskipun Carla anaknya Mas Arif dengan Anggi, istri keduanya yang baru aku ketahui saat Mas Arif meninggal. Tapi aku sangat menyayangi mereka, ya Allah. Tidak ada harta yang paling bernilai dalam hidupku selain kalian. Ya Allah, lindungilah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, boleh nggak hari ini aku nemenin Carla sama Sinar di rumah aja? Lagian kan
Sayuran ibu hari ini banyak banget pesanan pelanggan. Kamu nggak apa-apa ditinggal sendiri di rumah? Enggak, Bu. Lagian kan tetangga kita Po Odah libur, nggak kerja, nggak ngurut orang. Katanya sih mau masak, Bu. Kamu yakin? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu, pintunya nggak Ibu kunci. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, Po Odah bisa langsung masuk. Iya. Ibu jalan dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mama pipis ya. Ganti dulu celananya ya. Pintar. Carla, ini tante punya boneka. Lucu ya? Lah, kemarin perasaan udah inget-inget mau beli minyak. Kenapa lupa ya? Oh, kenapa sayang? Kok kamu keringetan banget sayang? Kok hari panas banget ya? Api! Ya Allah, api! Tolong! Kebakaran! Tolong! Gimana nih? Hei, ada orang tuh di dalam tuh, bagaimana nih? Jaga dulu pemadam kebakarannya, Bu. Aduh, apinya besar lagi. Ayo, Bu, ayo, Bu, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada pecah begini? Saya nggak tahu, Ibu. Ibu baru aja kerja. Kalau begini terus, saya bisa rugi, Bu. Udah deh, mendingan Ibu pergi aja deh dari sini. Bu, anak-anak Ibu. Ayo pergi. Udah pergi, ayo. Ibu. Bu. Bangun. Siapa suruh tidur di warung saya? Ya Allah, Pak. Pak, saya cuma numpang istirahat sebentar saja, Pak. Numpang istirahat? Emang lu kira ini warung gua hotel, hah? Sebentar saja, Pak. Pergi sebelum pelanggan gua ngeliat. Pergi. Siram nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya kurang konsentrasi. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa, Bu? Maaf ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu Anissa. Pak Firman. Ibu mau kemana, Bu? Iya, maaf, Bu. Kami harus buru-buru keluar negeri, tapi bersama anak kami yang lain. Dan kami tidak bisa membawa Sinar. Makanya rumah itu telah kami jual. Dan sebagian hasilnya saya serahkan buat Sinar. Ya Allah. Terima kasih, Pak. Sinar. Sebentar, Bu ya. Ini, Bu. Silakan diterima uangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Pak Firman. Ya. Mari, Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Sinar, Carla. Allah memberikan rezeki buat kita, nak. Ya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, biar aku bantu. Ya Allah, Nak. Mending istirahat dulu. Baru pulang kuliah, kan? Nggak apa-apa kok, Nek. Sinar kan juga nggak capek-capek banget. Dikit. Iya. Carla, datang-datang kok kayak gitu sih, Nak? Ucapin salam. Assalamualaikum, kek. Cium tangan, kek. Lama. Aku tuh kesini cuma mau minta duit sama ibu. Belum buat apa, Nak? Ya Allah, Bu, pakai ditanya lagi. Ya aku tuh mau main sama temen aku. Dan aku butuh duit dong. Ya Allah, Carla. Harusnya seusia kamu ini, kamu kuliah, Nak. Seperti Sinar. Walaupun dia pulang kuliah, dia bisa bantuin ibu. Bukan seperti kamu yang kerjanya cuma habisin uang terus. Main terus. Ibu tuh kalau mau ceramah jangan di sini, di masjid sana. Aku nggak butuh ceramah ibu. Apalagi ngebanding-bandingin aku sama Sinar. Aku nggak suka, Bu. Azim. Kak, bisa nggak usah bentak-bentak nenek? Nanti kalau kedengeran tetangga gimana? Nggak bisa. Lo bisa nggak ikut campur urusan gua? Bisa? Kesana duduk lagi. Bu, mana duitnya? Enggak, ibu udah nggak ada uang lagi, Nak. Ini uang tinggal buat modal. Bohong. Aku tahu ibu bohong. Ibu nyembunyiin duit kan dari aku. Apa perlu aku cari sendiri, ha? Carla. Cari duit ibu. Carla. Carla. Gimana sih duitnya? Jangan. Ibu, jangan. Ini yang ibu bilang nggak punya duit. Ini apa, Bu? Carla, itu uangnya Sinar. Ibu tuh apa-apa mikirin Sinar. Dikit-dikit Sinar. Aku ini anak kandung ibu, Bu. Sinar cuma cucu ibu. Carla, ibu juga pikirin kamu, Nak. Kalau kamu mau kuliah dengan benar, ibu akan biayai semuanya. Bu, aku kasih tahu sama ibu. Kuliah itu nggak ngejamin kita bikin kaya raya. Bikin kita bahagia. Ibu lihat aja Sinar sampai sekarang. Hidupnya masih miskin kan, Bu? Gak ada perubahan nasib. Ibu lihat dong. Pokoknya kembalikan uangnya. Kembalikan. Ibu bilang kembalikan. Aku nggak mau, Bu. Kalau aku nggak mau, kenapa, Bu? Kembalikan. Ibu bilang kembalikan. Nggak mau, Bu. Kembalikan. Astagfirullahaladzim. Carla. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Carla. Nek, tunggu. Carla. Carla tunggu, Nak. Carla tunggu. Nek. Sinar. Oh, Nenek. Sinar. Sinar. Ya Allah, Sinar. Sinar, kamu kenapa, Nak? Astagfirullahaladzim. Sinar bangun, Nak. Tolong, tolong. Kenapa sih kamu selalu nolak kalau aku antar? Gilang, kita ini bukan muhrim. Gak enak kalau dilihat sama orang nanti. Aisyah, pasar kan jauh. Kalau kamu naik angkot pasti macet. Mending kamu sama aku. Cepet dan gratis lagi. Kenapa sih gue punya nyokap ngeselin banget? Yang selalu dia pikirin Sinar. Apa-apa Sinar, dikit-dikit Sinar. Gue anak kandungnya nggak pernah dipikirin. Gila kali ya nyokap gue. Gilang? Itu Gilang sama Aisyah bukan ya? Coba gue samperin kali ya. Terima kasih ya tawarannya, tapi aku nggak bisa. Aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, tunggu Aisyah. Aduh, dasar motor. Udah tahu gue lagi sakit. Hai. Gilang, kamu kenapa sih nggak ada capek-capeknya ngejar Aisyah? Kamu kan tahu aku suka sama Aisyah. Dia itu cantik, baik, dan sabar lagi. Tapi faktanya Aisyah nggak suka sama lo. Mendingan lo jelas-jelas aja deh, ngejar orang yang suka sama lo. Contohnya, gue.
Gimana? Enggak deh, makasih. Mending gua nungguin Aisyah sampai Aisyah mau sama gua. Ya udah, gua duluan. Bye. Bye. Ih, sok ganteng banget sih. Masih mending gue, Carla yang lebih cantik dari Aisyah, suka sama dia. Kondisi ginjal cucu saya semakin parah, Dok. Betul, Ibu. Karena ginjal adalah organ tubuh yang sangat penting. Dia berfungsi untuk menyaring zat limbah dalam darah dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Karena kondisi ginjal Sinar semakin parah, maka itu dapat mengancam jiwanya. Apa yang harus saya lakukan, Dok, untuk menyelamatkan cucu saya? Ada 2 metode, yaitu melakukan cuci darah atau transplantasi ginjal. Cuci darah? Transplantasi ginjal? Iya, tapi biaya untuk cuci darah itu tidak sedikit, Ibu. Bisa mencapai ratusan juta. Itu juga dilakukan secara berkali-kali dan rutin. Saya sendiri menyarankan untuk dilakukan transplantasi ginjal. Tapi kita juga harus mencari donor yang tepat dan bersedia mendonorkan ginjalnya. Juga sesuai dengan jenis darah dan kondisi sel dari Sinar. Ya Allah, Sinar. Kenapa jadi seperti ini, Nak? Ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Hilangkan rasa sakit pada cucu hamba, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan rasa sakit itu. Karena Engkau Zat yang Maha Penyembuh, ya Allah. Sinar. Sinar sudah bangun, Nak. Nenek kenapa nangis? Kok penyakitku makin parah? Enggak, Nak. Sinar akan baik-baik saja. Makasih ya, Nek. Gimana, Kar? Partinya seru kan? Seru banget. Sering-sering ya ada acara kayak gini. Rencananya nih, bulan depan kita bakal ke Bali. Tapi kan lo semua enak, orang kaya. Lah gue mau party kesini aja nih, susah banget. Gimana ya? Makanya lu tuh harus berbisnis dong, kayak kita-kita, iya gak? Bisnis apaan sih? Pokoknya untungnya gede banget. Tapi ya gitu, modalnya juga harus gede. Serius nih? Serius. Kalau untungnya gede sih gue gak masalah. Makasih ya, Nek. Nenek udah sayang sama Sinar. Nenek udah mau repot-repot ngurusin Sinar. Sinar, kamu jangan bicara seperti itu, Nak. Kamu itu malaikat yang Allah titipkan sama Nenek. Tentu saja Nenek sayang sekali sama kamu. Teramat sayang malah. Sinar sekarang istirahat ya, Nak. Kan baru minum obat. Ya, ayo rebahan. Iya, Nek.
Ya ampun Gilang, aku pikir siapa ternyata kamu. Ngagetin, aku pikir ada penjahat. Aisyah, aku cuma mau bilang, aku beneran serius sama kamu. Kamu harus percaya itu. Gilang, serius itu bukan cuma diucapin, tapi dipraktekin. Jadi kamu pengen aku nunjukin keseriusan aku? Aisyah, Neng, udah tidur belum? Gilang, mendingan kamu pergi deh. Dong sebentaran. Cepetan, cepetan. Udah. Ya Umi, sebentar ya Aisyah ke sana. Carla, dari mana saja kamu baru pulang? Nggak usah nanya-nanya deh, Bu. Emangnya Ibu peduli sama aku? Jelas saja ibu peduli sama kamu. Karena ibu sayang sama kamu. Makanya semalaman ibu nggak tidur nungguin kamu. Aku nggak minta, Bu. Aku nggak pernah minta Ibu peduli sama aku. Dan aku nggak pernah minta lahir dari rahim Ibu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kalah. Istighfar, istighfar. Ibu suruh aja cucu Ibu istighfar. Bu lihat, masa jam segini dia masih tidur? Ibu nggak marahin lagi. Sinar lagi sakit. Sakit apa, Bu? Palingan dia tuh cuma pura-pura supaya Ibu perhatiin dia. Aku udah tahu kalau dia tuh dasar caper. Astagfirullah. Udahlah, Bu. Aku tuh nggak mau denger omongan Ibu. Aku nggak peduli. Aku cuma pingin Ibu jual rumah Ibu. Karena aku butuh 70 juta buat berbisnis. 70 juta? Dari mana ibu dapat uang sebanyak itu, Nak? Ibu pasti bisa lah jual rumah ini. Rumah ini pasti harganya lebih daripada 70 juta. Tidak akan pernah, Carla. Kalau rumah ini jual, kita mau tinggal di mana? Bu, aku nggak peduli ibu mau jadi gembel kayak ibu mau di pinggir jalan kayak aku nggak peduli. Pokoknya ibu jual rumah ini sekarang. Titik. Kenapa Allah memberikan ujian kepada saya itu tidak pernah berhenti? Apakah Allah menakdirkan saya untuk menderita seumur hidup saya, Umi? Ibu Anissa, bentuk ujian Allah itu macam-macam. Ada yang manusia itu oleh Allah dikasih bentuk ujiannya itu sengsara mulu, sedih mulu, susah mulu. Ada juga bentuk ujian Allah itu kesuksesan dan kesenangan. Jangan salah loh Bu Anissa, kesuksesan, kesenangan, keberhasilan itu juga merupakan ujian dari Allah. Seperti Allah memberikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sukses banget. Di dalam mengatur negara, Nabi Sulaiman sukses. Bisa mewujudkan negaranya subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Terus di dalam masalah menaklukkan cinta seorang wanita, Nabi Sulaiman sukses. Sampai Ratu Balkis kan menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Tapi keberhasilan itu Nabi Sulaiman sendiri bilang ini ujian. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani, ini pemberian Allah, ini ujian dari Allah. Apakah saya bersyukur, apakah saya kufur terhadap nikmatnya Allah. Jadi yang namanya ujian itu tidak hanya bentuk kesengsaraan. Kesenangan pun, kesuksesan pun juga termasuk ujian. Iya Umi, tapi hampir 20 tahun. Nasib saya tidak pernah berubah. Ibu Anissa, nasib dan takdir itu Allah sudah tentukan mulai zaman azali. Mulai kita belum dilahirkan, nasib sama takdir sudah Allah tentukan. Cuma kita ini wajib ikhtiar untuk merubah nasib kita. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak merubah sendiri. Nah kan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Ya Allah Umi, Umi terima kasih banyak ya Umi. Sama-sama. Betadi rasanya di dada saya mulai berkurang. Ya Allah, terima kasih. Sama-sama Ibu Anissa.
Ada apa ini? Gilang kemari Umi, mau ngelamar Aisyah Umi. Ini bentuk keseriusan Gilang Umi. Umi, Aisyah udah coba ngelarang Gilang ngelamar Aisyah pakai cara kayak gini, tapi Gilang tetap maksa. Lebih baik kalian bubar dulu, nanti baru Umi pikirin. Tapi Umi udah bilang bubar aja dulu, nanti baru Umi pikirin. Iya Umi. Astagfirullahaladzim. Ya udah teman-teman, kita pulang dulu. Karena Umi mau berpikir dulu antara terima atau enggaknya. Kita nongol nanti, oke? Oke. Alhamdulillah. Pulang juga tuh anak-anak. Kepala Umi bener-bener puyeng dibikinnya sama tuh bocah. Demi, Aisyah minta maaf ya. Aisyah nggak tahu kalau Gilang tiba-tiba datang ke sini. Iya, Umi tahu. Tapi kamu harus tegas Aisyah sama Gilang. Kalau kamu kagak mau dideketin dia, biar kagak keulang begini lagi nih. Iya Umi, Aisyah coba ya. Ya udah, kalau gitu Umi mau ngasok dulu, mau istirahat dulu. Pusing nih kepala Umi nih. Ya Umi. Carla, Ibu sudah menjual rumah ini. Ini uang hasil penjualan rumah ini, Nak. Ibu hanya ambil sedikit saja buat pengobatannya Sinar. Gini dong Bu, Ibu tuh gerak cepet sekali-sekali. Jadi kan gak nyusahin aku. Dan kalau kayak gini, tandanya aku bisa langsung bisnis sama temen aku. Ibu. Harusnya setengah dari itu adalah buah hatinya aku. Anggi? Siapa lo? Tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah orang, pakai minta bagian lagi? Carla sayang, begini cara kamu bersikap pada ibu kandung kamu, hah? Bu, ini orang kenapa sih? Pasti dia ngaco kan, Bu? Jelas-jelas ibu aku tuh Bu Anissa. Kenapa sih Anda mengada-ngada? Jadi selama 20 tahun ini, Mbak Anissa membohongi Carla. Hah? Mbak Anissa tidak bilang bahwa saya yang melahirkan Carla. Saya ibu kandung Carla, bukan Mbak Anissa. Ibu jelasin Bu sama aku. Apa maksud perempuan ini bener? Apa dia ibu kandung aku? Jelasin selama ini apa yang terjadi, Bu? Jawab, Bu. Ibu kenapa diem aja? Astagfirullahaladzim. Carla sayang. Carla maafin Ibu, Nak. Apa yang dikatakan sama Anggi itu semuanya benar. Anggi ibu kandungnya kamu, Nak. Jadi selama ini ibu bukan ibu kandung aku. Aku nggak percaya selama ini aku bukan anak ibu. Carla, dengar. Lihat Ibu. Carla, Ibu sayang sama kamu, Nak. Carla anak Ibu. Sampai kapanpun juga Carla anak Ibu. Benci sama ibu. Aku benci sama ibu. Carla, aduh, apa yang kabur-kaburan lagi? Carla. Kenapa ibu nggak pernah jujur sama aku? Kenapa ibu nggak pernah bilang kalau aku ini bukan anak kandung? Kenapa Bu? Kenapa? Heh, Carla, ternyata kamu di sini. Sini, kasih uangnya ke Mama. Enggak, Mama datang ke sini cuma mau gara-gara uang ini.
Carla, dengar Mama. Mama nggak peduli kamu mau nganggap Ibu Anissa itu ibu kandung kamu. Mama nggak peduli dan Mama nggak mau ganggu. Serahin uang hasil penjualan rumah itu setengahnya buat Mama. Mama denger ya, aku nggak akan nyerahin sepeser pun uang ini untuk Mama. Carla, Mama sengaja datang ke rumah Bu Anissa karena Mama butuh uang. Dan Mama dengar uang hasil penjualan rumah itu diserahkan sama kamu. Jadi boleh dong Mama minta dari kamu. Gak akan pernah aku ngasih ini ke Mama. Carla dengar, kamu itu anak kandung Mama. Mama yang melahirkan kamu. Jadi kamu harus berbakti sama Mama. Kamu harus mengeluarkan uang itu buat Mama. Kasihkan uang Jangan, jangan. Aku gak akan kasih uang ini sepeser pun ke Mama. Mama memang orang yang melahirkan aku. Tapi orang yang ngerawat aku, ngejaga aku itu Bu Anissa, bukan Mama. Kamu jangan kurang ajar sama Mama. Kamu jangan kurang ajar. Balikin uangnya. Sini, kasih Mama. Kasih Mama. Hei! Carla! Mama belum selesai bicara. Carla! Carla, tunggu! Mama belum selesai bicara, Carla! Ibu! Carla! Tolong, Bu! Astagfirullahaladzim! Carla! Carla! Carla, Carla bangun. Sayang, bangun sayang. Sayang, sayang bangun. Sayang. Carla, ya Allah terima kasih ya Allah. Alhamdulillah sayang. Jangan bergerak, berhenti! Diam di tempat! Mama nggak mau! Aduh, lepasin! Saudari Agi, Anda kami tahan karena Anda terlibat dalam penggunaan uang korupsi saudara almarhum Arif Rahman. Tidak, saya tidak bersalah, Pak. Lepasin, saya tidak mau masuk penjara. Lepasin! Ayo cepat bawa dia! Ya, lepasin! Ah! Clara, sayang anak ibu, alhamdulillah nak, kamu sudah sadar. Ibu nggak tahu lagi harus gimana kalau terjadi sesuatu sama kamu. Kak Carla kenapa? Sayang kamu nangis. Ada yang sakit. Apa yang sakit, nak? Apa yang sakit? Ibu panggil dokter ya. Ibu panggil dokter dulu. Selama ini Clara selalu bersikap kasar sama Ibu dan Sinar. Kenapa? Clara selalu membuat Ibu sakit hati. Oh, sayang. Clara selalu membuat Ibu menangis, Bu. Ibu selalu sabar ngadepin Clara. Ibu selalu berlaku baik. Ibu selalu tetap mencintai Clara dengan tulus. Biar Ibu bukan ibu kandung Clara.
Maafin Clara, Bu. Maafin semua dosa-dosa Clara ke Ibu. Bangun sayang. Clara, Ibu sudah maafin kamu, nak. Sudah. Ibu sayang sama kamu, sayang. Ibu sayang. Sinar, sayang. Sinar, Sinar. Ya Allah, Sinar. Sayang, kamu kenapa? Ya Allah, dokter. Sinar, ya Allah. Aduh, dokter. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Kondisi kesehatan Sinar semakin menurun, Ibu Anissa. Dan kami khawatir akan keselamatan jiwanya. Sinar harus segera mendapatkan transplantasi ginjal. Ya Allah, ginjal saya tidak bisa untuk didonorkan, Dok. Tolong periksa saya, Dok. Saya akan mengorbankan ginjal saya untuk Sinar. Tolong periksa saya, Dok. Baiklah. Kami akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ginjal kamu cocok menjadi pendonor bagi Sinar. Tahanan kabur! Kita Pak! Ayo Pak! Ini Ibu Anissa. Dan hasilnya, ternyata ginjal Carla itu cocok sekali dengan jenis darah dan jaringan tubuh pada Sinar. Maka Carla bisa menjadi pendonor bagi Sinar. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mana kan? Ayo, kita cari sana. Sayang, sebentar lagi suster datang. Kamu akan dibawa ke ruang operasi. Iya, Bu. Ibu doain Carla ya, Bu. Semoga operasinya berjalan lancar. Pasti sayang, insya Allah. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anissa! Kamu sudah menghancurkan hidup aku. Kamu yang menyebabkan aku ditangkap oleh polisi. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Andi! Mama! Mama tidak! Diam Carla! Lepas nih! Carla! Astagfirullahaladzim. Carla, ya Allah bangun. Astagfirullahaladzim, sesat. Carla. Saudari Anggi, Anda resuit kami kantor polisi. Saya nggak mau ke tempat itu lagi. Lepasin. Ayo cepat bawa dia.
Lepasin! Ayo, jalan. Lepas! Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah cucu dan anak hamba. Ya. Hamba mohon, ya Allah, hamba mohon, selamatkan mereka. Dokter, bagaimana keadaan cucu dan anak saya? Bagaimana keadaan mereka, Dok? Operasi transplantasi ginjal yang kami lakukan terhadap Sinar telah berhasil dilakukan, Ibu Anissa. Tapi sayang, kami tidak bisa menyelamatkan nyawa Carla.